Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. One Piece chapter 1140 menampilkan kejutan yang sangat luar biasa. Luffy sampai harus menggunakan Gear 5 untuk melawan seorang Chopper Gaban. Dan di sisi lain, dua prajurit Kshatriya Dewa Good Knight tiba di Elbaf setelah dipanggil oleh Sandrock dan Gunko. Nah, bagaimana keadaan dan situasi di chapter 1140? Berikut aja langsung kita bahas review One Piece chapter 1040 bersama-sama. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. Chapter 1140 berjudul Chopper Gaban. Lalu di gambar sampul masih melanjutkan perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano yang memasuki volume ke-26. Ulti dan Pac-One diikat oleh Wushu, mereka dua pemberontak yang ditangkap pada chapter 1139 kemarin. Ulti kemudian diikat ke papan panah sambil mengancam Wushu. Jika sesuatu terjadi pada Pac-One, aku akan mengikutimu ke neraka terdalam dan membunuhmu di sana. Lalu Wushu pun melemparkan pisau ke arahnya sambil tertawa bersama anak buahnya. Chapter dimulai dengan melanjutkan dari akhir chapter sebelumnya. Luffy menjadi bingung dan tidak tahu mengapa dia harus melawan Chopper Gaban. Lalu Zoro mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Kolon tentang betapa kuat ayahnya yang seorang manusia bajak laut. Kemudian Luffy mencoba merebut kunci dari Chopper Gaban. Luffy melompat dari tangan Rod dan memanjangkan tangannya untuk mengambil kunci itu. Berkali-kali Luffy ingin merebut kunci itu, tapi Gaban dengan mudah menghindarinya. Luffy yang mulai kesal pun melompat mendekati Gaban dan kemudian mencoba mengambil kunci itu lagi. Tapi kali ini Gaban melapisi kunci itu dengan haki dan menghantamkannya ke Luffy hingga sang Yonko itu terhempas ke tanah. Petir hitam pun muncul saat Luffy terhantam kunci besar itu. Melihat hal itu, Rod pun berteriak, "Tunggu, Yasan!" Sedangkan Nami kaget melihat Luffy yang kena hantam dan berkata jika pria tua itu sangat kuat. Lalu kemudian Luffy muncul dari reruntuhan dan dia sangat marah. Luffy kemudian menggunakan Gomu-Gomu no Gatling untuk mengambil kunci itu dari Gaban. Tapi pria tua itu menghindarinya dengan sangat mudah, seperti dia sedang menari-nari. Gaban kemudian berkata, "Topi jerami itu bagus sekali, lebih cocok untukmu daripada helm itu bukan?" Luffy pun menjawab, "Tentu saja, ini adalah harta karun yang Sangs biarkan aku simpan untuknya. Sekarang berikan aku kuncinya, Pak Tua." "Menyimpan? Dia tidak memberikannya padamu secara gratis ya. Memang dia itu dasar pelit," ucap Gaban. Luffy pun menjawab, "Bukan seperti itu, bodoh. Berhentilah mengatakan hal-hal seperti itu saat kau tidak tahu apapun tentang Sangs," ucap Luffy dengan kesal. Gaban pun tertawa melihat Luffy yang kesal. Dan tiba-tiba Gaban memasukkan sebagian kunci itu ke mulut Luffy dan kepala Luffy pun berubah menjadi bentuk kuncinya. Kemudian Gaban mengeluarkan kedua kapaknya dan bersiap menyerang Luffy dengan kapak-kapak itu. Zoro yang melihatnya sontak kaget karena Luffy berada dalam jangkauannya. "Luffy menyingkir," ucap Zoro dengan panik. Dan tiba-tiba Yasuo Takeru, tentara prajurit ganas. Luffy pun juga sama kagetnya seperti Zoro. Wajah kaget dan panik Luffy sangat kocak dan konyol. Dan serangan Yasuo Takeru Gaban yang mengeluarkan beberapa tebasan kapak itu menghancurkan seisi ruangan. Dan salah satu menara kastil pun sampai dibuat hancur. Luffy berhasil menghindari serangan itu. Dan Zoro juga menghentikan sebagian serangan itu dengan 3 pedangnya. Melihat hal itu, Gaban pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, dia punya kru yang baik. Di sisi lain, Rod dan Nami terkejut dan panik melihat pertarungan semakin brutal. Bahkan saat ini salah satu menara istana tersebut hancur dan jatuh ke dunia bawah. Dan karena serangan Gaban sudah sangat berbahaya, Luffy dan Zoro pun menjadi lebih serius. Luffy berubah ke mode Gear 5. Semua pakaian Luffy dan kapaknya sekarang berwarna putih. Bahkan helm Vikingnya telah menyatu dengan rambutnya dan terlihat Luffy memakai tanduk asli. Dan di sisi lain, kilat hitam menyambar ke 3 pedang Zoro. Itu adalah Hausoku Haki. "Ayo kita lakukan ini, Zoro." "Baik, Kapten." Gaban yang melihatnya berkata dalam hati, "Oh, jadi itu wujud putihnya ya." Dan langsung aja Luffy dan Zoro menyerang Gaban dengan sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba saat serangan mereka hampir mencapai Gaban, Gaban malah suren dan melepaskan kedua kapaknya. Dia lalu menyuruh Luffy untuk mengambil kunci rantai Loki.
Melihat lawan yang menyerah, Luffy dan Zoro akhirnya menabrak batu karena mereka harus menghentikan serangan mereka. Mereka pun kesal dan marah karena tiba-tiba pria tua itu menyerah. Mereka pun kesal tak bisa melanjutkan pertarungan dan membalas pak tua itu. Gaban kemudian berkata jika dia hanya bercanda. Luffy pun menjawab mana mungkin dia percaya karena tadi Gaban menyerang mereka dengan niat membunuh yang kuat. Nah, di sini belum jelas apa alasan Gaban tiba-tiba menyerah. Apakah dia menyerah karena udah melihat kekuatan Sangat Nika dan tak perlu khawatir lagi soal Loki? Atau dia menyerah karena merasakan haki kedatangan Somas dan Killingham di dekat sekolah Walrus? Nah, kemudian saat Rod hendak memberitahu mereka siapa Gaban sebenarnya, tapi Gaban malah menghentikan Rod saat dia mengambil jubah dan topi kasanya. Jangan terburu-buru Rod, pada saat kalian meninggalkan pulau ini jika Elbaf masih aman, datanglah dan temui aku lagi. Zoro pun menjawab, mana mungkin kita akan melakukan hal itu. Luffy pun menyela, dia benar dasar bodoh, terima kasih atas kuncinya, tapi kami tak akan bertemu denganmu lagi. Gaban lalu berjalan pergi sambil tersenyum. Dan kita melihat kilas balik singkat tentang satu momen ketika Shanks datang menemui Gaban di Elbaf. Hei Shanks, kau benar-benar berharap aku mempercayai anak itu dengan mudah? Shanks pun menjawab, hahaha, kau benar, kau boleh melakukan apapun yang kau suka Gaban-san. Nah, kemudian beralih ke sekolah Walrus. Anak-anak memberitahu Age bahwa mereka melihat burung yang aneh lewat. Tapi saat Age menongak, burung itu sudah tidak ada. Lalu berpindah lagi ke hutan di dunia matahari dekat dengan sekolah Walrus. Samrock dan Gunko mendarat di dekat pohon besar. Samrock cukup terkejut melihat Elbaf bahkan punya sekolah. Dan kemudian Gunko mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir di tanah. Petir hitam lalu menyambar lingkaran sihir itu dan dua kesatria dewa baru muncul di halaman ganda yang sangat epik. Kesatria dewa pertama adalah Saint Somas dari keluarga Jupiter. Dia pria paruh baya berkacamata, berambut panjang dan berjanggut, janggutnya berbentuk salib. Somas dipanggil saat dia sedang santai di sofa dan berbicara dengan seseorang melalui denden musi. Jadi dia hanya memakai singlet dan celana kolor saat disummon ke Elbaf. Karena dia udah di Elbaf, transmisi denden musi pun terputus. Kemudian kesatria dewa kedua adalah Saint Killingham dari keluarga Limosif. Saat dipanggil, Killingham berada dalam wujud hybridnya. Dia jelas memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan Kirin. Dan sepertinya dia udah awakening karena ada awan putih yang mengambang di sekitar leher Killingham. Dia memiliki leher yang sangat panjang dengan surai yang juga panjang. Kepalanya mirip dengan kuda, tapi dengan dua tanduk dan kumis panjang. Killingham menggunakan seragam militer yang mirip dengan Samrock dan dia memegang trisula yang sangat aneh. Dia juga bahkan memiliki kotak gelembung kaca di sekitar kepalanya, seperti yang dipakai oleh para Tenryubito. Lalu Somas akhirnya kemudian mengenakan pakaian militernya yang mirip dengan rekan-rekannya yang lain, tapi dengan beberapa medali dan mawar di dada. Dan dia juga membawa pedang di pinggangnya dengan gagang berduri. Lalu setelah sedikit bingung, Killingham pun menyadari jika saat ini dia sudah disummon ke Elbaf. Hah? Bukankah ini Elbaf? Samrock kemudian bertanya mengapa mereka berdua dipanggil, karena dia hanya butuh satu orang saja. Killingham berkata jika Samrock telah dipanggil ke Tanah Suci Marijoa atas perintah dari atas, kemungkinan itu adalah Gorose. Kemudian Killingham berkata, oh jadi ini adalah negara para raksasa Elbaf, betapa besarnya. Lalu kemudian Somas bertanya, apa yang kau lakukan di negara non-pemerintah dunia? Apakah kau ingin mengunjungi makam Harald? Nah, dari ucapan Somas ini, sepertinya Raja Harald memiliki hubungan rahasia dengan pemerintah dunia. Dan lalu kita melihat bagaimana keempat kesatria dewa itu mengamati anak-anak raksasa di Walrus. Somas lalu berkata, baiklah, jadi tugas kita menculik anak-anak itu dan membawa mereka ke tanah suci kita. Tapi mereka sangat besar, tak cukup untuk dimasukkan ke dalam tas. Killingham lalu menjawab, orang-orang tanpa tanda tidak dapat melewati pentagram atau lingkaran sihir abis. Jadi sepertinya kita harus mengangkut mereka dengan kapal. Dan di akhir chapter, Samrock berbicara dengan wajah jahat. Dengan kekuatan kalian, mari kita jadikan Elbaf menjadi sebuah permainan. Nah, apakah permainan yang dimaksud adalah permainan berburu yang memang menjadi hobi para Tenryubito, yang dimana negeri God Valley musnah karena permainan ini. Semua rakyat God Valley diburu dan dihabisi oleh para Tenryubito.
Kalau permainan yang mereka maksud memang berburu para raksasa, maka Sam Rock berniat untuk menjadikan Elbaf sebagai God Valley selanjutnya. Ini bukan lagi tentang perekrutan anggota Kshetra Dewa, melainkan pembantaian ras. Nah, jadi itulah review manga One Piece chapter 1140. Minggu depan nggak libur kok. Bye-bye.